Kamu tahu saya kuliah tuh jurusan apa? Apa kok? IT. Nyambung nggak? Sangat tidak nyambung. Ketikanya orang pinter, Hmm. ya kan? Biasanya jadi karyawan dan hanya di belakang meja, Hmm. ya kan? Tetapi orang yang sukanya main-main, akhirnya jadi apa CEO, jadi bos, entrepreneur ataupun seorang CEO. Sebenarnya itu kerjaannya lebih nggak bisa tidur ya menurut gue ya. Semuanya dipikirin kan. 3 tahun belakangan ini. Hmm. Quality time gue sama keluarga itu sebenarnya anak gue tuh komplain. Waduh, gila. Hi, welcome to Soril. Today's episode we are welcoming Rianto Chung, as known as Koh Ayung from Bio Aqua. Let's go in together with his story from the bottom and now here. Here, we're going to talk about business, entrepreneurship, personals in the most authentic way by keeping it so real. Hi, welcome to Soril. Hari ini kita kedatangan Koh Ayung dari Bio Aqua. Terima kasih. Welcome Koh, welcome. Thank you for coming. Sama-sama. Koh, ini kan kita sebelum masuk ke topik-topik lainnya, kita start dari ini dulu deh Koh. Journey-nya Koh, kan lu udah memulai dan merintis bisnis ini tentu saja bukan kemarin sore, kan udah panjang journey-nya. Tapi boleh gak quick aja sampai akhirnya end up main ke industri yang sekarang, terus terjadilah Bio Aqua sampai di saya sekarang. Itu journey-nya kayak apa Koh? Apakah cepat, panjang, mudah, susah, apa gimana Koh? Oke, mungkin basically gue balik dulu ke 25 tahun yang lalu ya. Wah, 25 tahun. Industrinya sama, masih di kosmetik, tapi pada saat itu saya masih jadi kuli. Karyawan toko lah. Oke. Nah, tapi tarik troli, ngangkat barang, masih seperti itu di awalnya. Itu di tahun 1999, akhir tahun. Karena saya sempat kuliah cuma 1 semester, nyobain doang. Enak gak sih kursinya gitu kan? Ternyata gak sanggup. Akhirnya ya masuk ke pasar ASMK kalau tahu. Tahu ASMK ya. Tadi kalau nggak salah di belakang dengar dekat rumahnya si Lulu ya. Iya, dekat rumah Lulu tuh, dengan gedung-gedung yang hampir mau roboh tapi mau uangnya roboh. banyak gitu ya. Nah, itu. Tapi waktu 99 itu benar-benar udah mau roboh. Cuman pakai lantai basement doang. Itu pun nggak full, kosong melompong. Oke. Nah, itu saya kerja, itu tokonya masih 2x2. Dan kalau tutup toko tuh satu toko full ditaruh barang. Sampai numpuk ke atas sampai gitu. numpuk ke atas, tapi barang-barang simpannya di gudang di lantai 2. Nah, di situ kan perjalanan kerja itu 12 tahun di sana, menimba ilmu, belajar ya kan dari nol, tetap kerja keras juga ya. Itu buka tuh toko dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bayangin. Oh, ASMK tuh jam 7 malam masih buka? Masih dulu. Oke. Dan 7 pagi tuh kalau biasa tuh toko kita buka toko tuh dibantuin sama customer. Karena kan karyawannya nggak banyak. Ya kan. Nah, kita buka ya dibantuin keluarin barangnya gitu. Jualan sabun waktu itu belum kosmetik, masih jualan sabun. Perjalanan panjang tuh dari kalau inget gaji, mau di-spill gaji ya? Boleh kok, biar pada bersyukur ini ya di sini. Mungkin kalau sekarang UMR udah 4 jutaan ya. Dulu saya cuma 300.000. Oh, 300.000 itu sekali ngopi itu kayaknya. Iya, minum Starbucks Gak cukup kali kalau rame-ramean ya. Nah, disitulah itu 12 tahun. Di 2012 saya berhenti. Oke, habis itu ngapain kok? Selama 6 bulan, 7 bulan tuh masih kosong, freelance lah. Ngambil barang dari toko A, buang ke toko B, juga ke beberapa customer yang kenalan saya lah gitu kan. Nah, selama 6 bulan sampai ada toko yang mau dioper karena ownernya udah tua, udah 70 tahun lah. Ini ASMK juga di ASMK. Oke. Itu tokonya di belakang, udah sepi. Ya karena udah tua ya, mungkin dia juga dulu bilang sering ditipu sama karyawannya. Dicolongin barangnya. Kok makin lama makin ngutang, nggak ketutup terus nih, nggak keputar lah duitnya, akhirnya dijual. Toko kosmetik ini dia juga. Toko kosmetik. Oke. Nah, dan dia juga ada ambil barang sama saya gitu loh. Ya, akhirnya dia kasih karena lihat saya masih jadi freelance gitu, mau nggak toko gua dioper? Berapa ya? 1M. 12 meter. Ini 2012. Itu udah beda dari 99 kemarin. Itu udah rame, lantai basement, lantai dasar sama lantai 1. Itu 3 lantai. Udah full tuh. Udah dia mau oper tokonya nih. Oper balik nama doang.
ke Bang Ahmad 1M. Waduh, duit nggak ada 1M. Tapi ya puji Tuhan dulu udah punya rumah ya. Rumah saya jual 700 juta. Sisanya tabungan sama pinjam orang tua. Gitu. Karena selama 12 tahun saya kerja nggak ada cacat. Hubungan dengan orang, dengan supplier juga saya beberapa kenal. Ya itu saya disupport lah. Saya bersyukur banget. Nah, karena di situ saya mengetahui pentingnya bekerja dengan jujur. Ya kan, kamu kalau jujur dimanapun kamu berada, orang tetap akan support kamu, ngeliat kamu. Ya kan, kedua itu yang bekerja keras. Ya kan, lihat kerja kamu, oh beneran nih orangnya kerjanya bener. Ya kan, saya lebih gimana ya, menjaga hidup saya, hidup yang benar, kerja yang benar. Reputasinya bagus gitu. Bener. Ya. Kadang ada ya di ASMK juga nih, tokonya rame, tetapi kok ujung-ujungnya akhirnya tutup. Rupanya dia ada apa? Ada main judi, ada narkoba gitu kan. Ya, kalau udah rame-rame biasa kan gitu, karaoke dugem gitu. Nah akhirnya habis gitu. Ya kalau kita nggak judi nggak apa, oke lah. Masih lempeng-lempeng aja gitu. Lempeng-lempeng aja, orang lihat oh ya ini orang bisa nih, gua percaya gitu loh. Dikasih jualin barang dia. Nah tapi prinsip saya itu begini, saya mau jual barang, saya mau tawarin, tapi benar-benar barang yang saya pegang aja nih, kayak brand sendiri, ibaratnya punya brand sendiri lah, walaupun bukan brand saya. Karena apa? Dengan saya jual sendiri, otomatis saya bisa ngambil margin lebih tinggi. Berbeda dengan kalau kita jual brand yang udah banyak, pasti yang ada price war kan. Betul. Nah saya nggak mau seperti itu. Iya, gitu. Ada margin kalau kayak gitu. Nah itulah sebenarnya yang kenapa sampai sekarang ini saya bisa ngebangun brand. Mungkin modal saya itu dulu ya. Nah, saya suka jual barang sendiri, yang lambat laut saya bikin brand. Nah, singkat cerita di tahun 2020 nih. Ini 8 tahun lagi dong ya berarti. 8 tahun baru saya bangun perusahaan yang BioAqua. Gitu. Tapi nggak mulus. Nah itu gimana tuh kok sampai di titik yang 2020 ini, itu kan pandemi langsung. Pandemi. Justru baru bikin PT jadi kena pandemi. Waduh, baru juga taruh duit ya kan. Baru bikin PT. Gimana nih? Sambil ya udah barang juga masih develop kan. Ada di maklon di pabrik lokal ada. Nah itu awal juga masih enak. Saya bisa maklon ngutang. Dimana lagi kan? Ya itu kok juga berkat orang percaya kan. Kalau nggak percaya nggak mungkin loh gitu loh. Lu pasti cash di mana-mana. Kalau maklon itu pasti cash lah gitu ya. Ya berhubung pandemi, developnya juga mundur lama. Kita pikir gimana ya? Ya udah masukin masker lah. Coba bisa masuk masker kan lagi pada pakai masker kan, masker medis gitu kan. Ya udah. Oh masker medis nih, bukan masker medis, belum sheet mask yang BioAqua yang terjual 88 juta nih gitu loh. Ya udah kita masukin, tapi nggak mau sama orang lain. Kalau dulu kan yang paling murah ya perang harga juga, 3 play. Waktu itu kita bikin yang beda, 5 play orang sebut, tapi orang bilang kayak 95 kan, kayak 95, tapi kita modelnya kayak F94. Kita sebutnya kayak 95, nge-branding dengan merek BioAqua, ada emblem-emblemnya BioAqua tuh, warna-warni, style juga kan, jadi pakai masker juga kelihatan keren. Nah, itu awal-awalnya kita yang masukin, kita yang bikin. 2020 nih. 2020 itu lumayan, sebulan itu bisa 10 kontainer lah kita masukin, lumayan lah ya. Sambil develop, akhirnya di 2021 awal Januari Februari produk kita yang maklon akhirnya keluar. Jual masih di Shopee Marketplace lah, sama beberapa customer offline saya kan. Lumayan. Baru keluar barangnya sebentar habis. Ya reorder dong kalau habis kan. Waduh, kok reordernya tuh lama banget, bisa berbulan-bulan. Ke maklonnya nih. Ke maklon. Ini kalau kayak begini bagaimana ini? Gimana kita kelangsungan hidup gitu. Akhirnya kita cari yang di luar negeri. Di sana juga luar negeri sebenarnya mereka juga hampir kolaps. Gue invest kalau macam bikin barang gue aja. Gue order segini. Gue kaget mereka tuh sebenarnya awalnya. Ya udah, coba bikin dulu, masukin barang sampai di sini tuh
di bulan September kalau nggak salah 2021. Hmm. Nah itu TikTok udah ada tuh. TikTok Oke. itu bulan April kalau nggak salah. Hmm. April 2021 Hmm. kita jualan masker sama jualan kosmetik brand orang lain. Oke. Brand orang lain. Hmm. Pas jualan brand orang lain itu belum ada, Bioaqua kita udah ada lah, cuman tinggal sisa-sisa dikit-dikit buat ecer-ecer kan masih ada. Nah sehari itu orderan ada 50.000. 50.000 orderan, waduh gila. Ini commerce apa gara-gara live commerce ya kok? Live commerce. Live commerce. TikTok, di TikTok. Nah habis itu, wah ini bisnisnya bagus juga kan. Wah ini harus cepet nih, gua harus kejarin pabrikan di sana dan bener aja. Pas di September tuh barang kita masuk, wah Bioaqua udah kayak naik jet terbang cepet banget tuh. Sampai di akhir tahun kita juga dapat penghargaan dari TikTok kan, Newcomer Star Rising tuh di 2021 akhir. Nah makanya di situ mulailah Bioaqua terkenal dan banyak gitu. Tahun 2022 masih dapat award juga dari TikTok. 2023 dapat dari Muri seperti itu. Tapi ya perjalanannya nggak mudah lah dari awal, benar-benar. Nah ini kan sebenarnya kan kalau yang gue tahu kan Bioaqua cuma salah satunya nih kok. Kan ada banyak yang lainnya. Tapi ntar kita lanjut ke sana ya. Iya. Nah tadi tuh perjalanannya panjang-panjang banget gitu loh kok. Ada yang berapa tahun, ada yang terakhir 8 tahun, terus Bioaqua ini berjalan berapa tahun. Itu tadi diceritain kan juga naik turun ya kok ya. Sebenarnya ya. Tapi yang nopang Koko nih diri personal gitu ya. Melewati itu tuh apa kok yang ngebantu memperkuat jiwa mental dan kayak oke, maju terus dah. Oke nih kena halangan ini tetap gas deh. Gini, sebenarnya di belakang saya itu bukan saya sendiri. Saya ada keluarga. Jadi usaha saya ini memang bareng-bareng keluarga. Ada adik saya, ada abang saya, Cici gitu kan. Nah ketika kita saling pas lagi down ya saling menguatkan gitu. Waktu di toko aja sendiri kita naik turun, jatuh bangun. Tau lah ASMK dulu ya, kita spill dikit lah ya. Mungkin ASMK itu pusat grosir kosmetik terbesar se-Asia Tenggara sebenarnya gitu loh. Dan di sana banyak kosmetik yang non BPOM lah seperti itu ya kan. Knock off lah gitu ya kan. Dan awalnya ya kita memang nggak tahu gitu. Tapi sekarang kan kita belajar. Kita nggak mau ngulangi kesalahan-kesalahan kita yang seperti dulu. Ya capek lah jualan tapi nggak tenang hatinya, ya benar kan. Makanya kita itu bangun brand sendiri. Sebenarnya dari 2015 sih kita udah ngebangun brand sendiri. Dari 2015 sebenarnya udah. Itu bukannya Bioaqua, ada brand satu lagi. Dan itu sampai dari produce gitu kok? Maklon. Oh Maklon. Masih sampai sekarang masih bikin di pabrik Maklon. Gitu 2015, terus 2018 juga ada partner saya juga. Brand satu sampai sekarang juga ya lumayan lah. Gitu bagus. Jualannya. Kan banyak nih kok yang kayak dalam berpartner kan pasti ada intrik-intriknya lah, kecocokan atau ketidakcocokan. Nah, ketika partner itu datangnya dari teman atau partner ya baru kenalan, personal segala macam. Nah, rasanya beneran berpartner jangka panjang sama keluarga tuh gimana kok? Malah ada spesialnya, ada enaknya tuh malah banyak gak enak ya kok? Begini sih sebenarnya simpel aja ya. Kalau dari saya pribadi, kita nyari partner tuh sama kayak nyari istri, nyari pacar, gitu kan. Bagaimana di dalam keluarga kita tuh bisa langgeng, bisa harmonis. Ya ketika ada satu yang lagi keras, ya kita harus lembek, ya kan, harus saling mengerti. Sebenarnya lebih ke sana sih. Kalau semuanya keras-keras, mungkin ya 1-2 tahun tuh pasti banyak yang crash gitu loh, nggak bisa mengalah. Nah di situ mungkin perannya saya lebih banyak di sana ya. Banyak ya ini ada lagi nih ya kita ngademin, lu jangan begini-begini, kasih tahu ya kan. Kalau dalam bagi kerjaan ya porsi masing-masing lah, seperti itu kan. Ada yang turun ya kita backup seperti itu. Mungkin ya lebih kayak saling menutupin gitu loh. Tapi biasa kok kalau misalnya ini kita ke bisnis partner lah ya. Kalau kau yang kan keluarga, mungkin ada juga yang eksternal bukan keluarga tapi dari teman segala macam. Nah tapi kalau kayak gitu kok dari pengalaman Koyong, enaknya tuh kalau dapat partner kayak gitu tuh mendingan yang expertise-nya beda-beda gitu kok, atau yang kayak sama tapi 1 tambah 1 jadi 2 nih, atau beneran beda-beda. Oke, kamu jago di produk, aku jago di manufacture, aku jago di finance.
Enakan gimana kok idealnya tuh? Sebenarnya waktu awal perusahaan saya yang satu yang berpartner dengan teman-teman itu memang dibagi expertise-nya. Saya kan mainnya di offline. Ketika itu ya oke, saya fokus di offline gitu kan, ngebangun offline-nya. Tetapi makin ke sini itu kan apa ya, zamannya berubah gitu loh, cepet banget, nggak seperti dulu. Dan perusahaan kalau makin besar, makin grow juga, udah secara strategi dan ininya udah nggak sama seperti yang saya yang handle saya offline dulu gitu loh kan. Mungkin dulu offline-nya oke, saya tinggal kirim-kirim aja ke customer saya, mereka jualin. Tapi sekarang nggak bisa. Kita harus benar-benar cari distributor, harus branding, mikirin di sana. Iya, kan. beda tuh. Itu Ya itu kan? mainan yang nggak ada di dulu gitu. Bener, kan. promo-promonya seperti apa. Bener gak? Setiap bulan, setiap quarter, semester itu udah di planning dari awal tahun biasanya. Gue harus jalan begini. Bener gak? Benar. Dari marketingnya udah di-spend, udah disiapin di awal kan, tinggal jalanin eksekusi doang. Dan dalam perjalanan 1 tahun ini yang udah di plan juga, kalau menurut saya juga nggak bisa kita patokan jalan begitu, karena bener-bener sekarang ini ya perubahannya itu cepat banget. Dulu oke, 2021, 2022 TikTok itu enak banget. Sekarang untuk prinsipal, kayak untuk brand juga, untuk di TikTok itu kayaknya mungkin sekarang struggle juga. Harus ada yang lain lagi. Kita harus dinamis kan, benar nggak? Harus cari, wah ini lagi nggak bisa, ya kita harus langsung muter, belokin mau ke arah mana nih, kita lebih kuatin di mana. Contohnya mungkin di marketplace yang e-commerce yang lain dulu ke sana, ataupun yang kita brandingan kita, awareness kita harus lebih dikuatin lagi supaya kita punya brand nggak turun. Ataupun sekarang lebih bagus offline, kita kuatin branding di offline. Ya kita lihat tergantung situasi, tergantung marketnya ya. Market benar. Nah, ya, harus fleksibel. Kayak sekarang nih untuk itu simply kan kayak harus up to date kan, tapi to the market nih, trennya lagi apa. Nah kok biasa tuh reading, ngebaca trennya tuh gimana kok? Apa beneran sendiri research atau beneran ikut komunitas, apa lihat konten, atau beneran dari partners? Sebenarnya ya saya sendiri kan ya komunitas ada ikut, teman-teman banyak yang saling sharing lah. Lu gimana sih sekarang lagi? Begini, sama ya gitu. Dari situ kita juga bisa melihat nih, ini trennya kemana, gitu kan. Kayak sekarang mungkin saya ya kalau Dedi bisa lihat udah mulai jadi personal branding gitu kan, bikin konten yang dulu saya nggak pernah gitu loh, baru-baru belajar gitu. Itu seru tuh, ntar kita kesana tuh kok. Nah di awal udah kayak kanebo kering gitu, kaku. Ya itu kita lakukan semua, ya kita belajar proses gitu. Jadi pada intinya beneran kitanya itu harus sangat fleksibel menyerap apa yang di luar sana dan kita ngikutin gitu kan. Iya, ikutin. Tapi seberapa penting kok kita secara pengusaha gitu ya berkaitan juga atau sering ngumpul sama komunitas kok untuk sesama para pebisnis nih. Soalnya kan biasa kan terkenalnya pebisnis itu kan sendirian nih, nggak punya teman. Nah, seberapa penting tuh kok kontribusinya komunitas sih sebenarnya? Ini konsep orang dulu sama orang sekarang nih. Saya tahu. Kalau orang dulu zaman papa saya, orang tua saya, lu punya kangtau, punya cuan, punya bisnis. Orang lain diem aja, jangan kasih orang tahu. Nggak boleh tahu. Iya, bener nggak? Iya bener. Tapi kita lihat itu nggak akan bisa gede. Bener kan? Tapi kalau sekarang kita berkomunitas, contoh kayak sama Dedi, ya kita ngobrol-ngobrol, mix and match gitu ya. Kita bisa nih jalan bareng, kolaborasi. Benar. Makin memperbesar kita punya usaha, bisnis kita. Penting banget itu komunitas, bener kan? Bukan hanya saling menjatuhkan atau pamer-pameran, enggak. Tapi kita kapan bisa kita bergabung? Why not gitu loh. Ya kan, kita kalau mau jalan cepat ya memang kita jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh, jalan lama, panjang, bareng-bareng lebih enak gitu, nggak bosen kan? Iya benar, nggak sendirian ya. Ya lebih ke sana ya kalau pandangan saya gitu. Nah kok perjalanan kan panjang sekali ya, tadi udah 20 tahun ya, 20 atau 25 kok? 25 kan, 25 tahun. Tapi dari journey 25 tahun ini kok kalau tarik ke belakangnya pas zaman-zamannya masih muda gitu, ada something nggak kok yang gue berharap pas gue umur segini nih harusnya gue ngelakuin ini nih, apa menghargai semua journey harus dijalankan semua kok. Dulu ya saya termasuk anak bandel, ya karena kuliah aja nggak diterusin gitu, orang tua nggak tahu itu dulu. Saya berhenti tiba-tiba, lu kok nggak ke kuliah-kuliah? Ya orang SKS aja nggak bayar.
ya kan, mau minta sama orang tua lagi susah gitu loh. Nah akhirnya ya udah mana kepikiran sampai sekarang ini dulu nggak ada kepikiran. Saya punya target, saya punya pikiran ketika saya sudah keluar kerja dari selama saya 12 tahun. 12 tahun itu yang dari tadinya gaji 300.000, tapi akhirnya makin lama gaji saya makin naik. Sebenarnya saya udah cukup gitu loh. Tetapi 2012 kenapa saya keluar? Anak saya udah masuk sekolah. Biaya sekolah itu udah makan setengah gaji anak saya. Buat sekolah ya, gaji saya udah tinggal separohnya gitu loh. Kalau anak saya 2, buat makan, buat diri saya sendiri, buat having fun gimana gitu loh, ya kan? Ya udah berhenti. Di situ baru saya pasang target. Ketika saya berhenti kerja itu saya sebenarnya pasang target 2 tahun saya harus beli mobil mewah. Sampai sekarang mobilnya ada. Dan itu banyak lagi kok. Tercapai. Terus bangun rumah mertua. Karena rumah saya udah dijual. Gitu. Jadi saya pasang target di situ. Dan 2014 itu benar-benar saya realisasikan gitu. Jadi kayak self reward lah ya. Ya harus lu udah target udah bisa, ya lu kasih penghargaan buat diri lu sendiri lah. Nah, dari situ baru berpikir makin ke depannya gimana. Mimpi dulu lah. Di awal dari mimpi gitu. Baru bangun kerjakan. Tadi kan ada anak kok. Ya. Sekolah. Mobil mewah ya kan. Ya. Rumah atau nggak ambisi untuk membantu keluarga. Menurut Koko seberapa penting dan harus kita sebagai entrepreneur nih yang lain nih, ambisi itu harus sekuat apa dan ambisi yang tepat itu sebenarnya kita set kemana kok untuk kita bisa jalan terus nih, nggak menyerah gitu kok. Ambisi yang seperti apa dan harus ambisi banget gak sih kok sebenarnya atau enggak lah lu jalanin aja nyari duit ngisi hidup lu? Kalau saya ambisi itu gimana ya? Saya punya ambisi yang kuat sebenarnya. Sekarang ini maksudnya saya punya target sampai 50. Mungkin saya cari duit sampai 50, tapi after that mungkin anak udah bisa kerja sendiri, usaha sendiri, udahlah mereka biar berkembang sendiri gitu kan, cari usaha sendiri juga, cari duit sendiri. Saya tinggal nikmatin. Pengennya seperti itu, tapi belum tentu. Biasanya nih, udah sampai di umur gitu, aduh gua kalau di rumah bosen juga ya. Nah ya kan, dia udah biasa kerja, tatanya udah nggak kerja lagi, nyantai. Bosen kan, terpikun takut pikun. Nah itu biasanya seperti itu. Tapi untuk sekarang ini target saya memang di 50. Saya udah sekarang banting tulang mungkin sampai sekarang masih kerja sampai malam, ketemu meeting sama orang. Ya pokoknya cari relationship dulu lah, semuanya. Begitu. Tapi ambisi ya kita harus punya supaya kita ada sesuatu yang ingin kita capai dan kita harus kerjakan, kerja keras. Pantang menyerah, konsisten itu kerja keras, pantang menyerah lah, never give up ya. Setuju. Kan jalan nggak selalu mulus. Benar. Yang penting jatuh bangun lagi gitu. Ya. Nah tapi itu kok berarti selama perjalanan Koko nih grafik tuh naik terus kok? Naik terus apa beneran naik turunnya terus beneran sampai hit mentok bawah kok apa rock bottom gitu kok? Gimana ya? 2018, 2019 itu sebenarnya masa kelam saya. Oke. Sampai gitu. Kenapa tuh kok? Masalah banyak banget. Dan ya boleh dibilang usaha saya selama 6 tahun, 7 tahun itu habis di situ. Bener-bener udah, kalau nggak ada dukungan keluarga, nggak ada istri yang nge-support saya, nggak ada saudara-saudara saya yang nge-support, mungkin kita udah, jadi gembel juga kali ya. Bener-bener habis. Gitu. Itu 2018 tuh. 2019 ya, masuk di awal 2019. Masuk 2019. Nah, gitu. Itu akhirnya bisa terlewatnya dengan apa kok? Ya, gimana ya? Cari peluang-peluang yang baru. Dulu kan saya di SMK. 2019 itu saya udah keluar dari SMK. Udah nyari di luaran. Sebenarnya bisnis apa? Usaha yang mana yang mau jalanin. Tapi akhirnya tetap di beauty ya? Tetap masih di beauty. Nah, ini pertanyaan gue di beauty nih kok. Ya. Kan dari awal kan sebenarnya di SMK segala macam itu benang merah itu selalu di beauty kan. Iya. Nah itu emang takdir dan nasib yang membawa ke sana atau emang sampai akhir kan bikin produk sendiri pun di 2015 atau 2020 akhirnya di saat bikin Bio Aqua kan juga tetap di kosmetik kan itu. Nah itu ada alasannya gak? Apa emang interestnya ke sana atau emang nasib yang membawa aja kok? Nasib lah. Nasib ya. Kamu tahu saya kuliah tuh jurusan apa? Apa kok? IT. Nyambung nggak? Sangat tidak nyambung. Nah, kita nggak ada skill.
gitu loh. Ya kan, makanya selama saya 12 tahun saya bekerja, itu saya banyak belajar bagaimana ketemu orang, negosiasi, ya kan, menjual produk, sales lah, sales marketing, marketing belum tahu lah, banyak kan sales, gimana caranya jualan, betul gak? Ya itu ilmu yang saya pakai sampai sekarang. Dan kenapa beauty? Ya 12 tahun saya udah tahu beauty. Lu mau pakai bedak warna apa cocoknya ya kan? Pakai krem wajah lu tipe kulitnya apa, lo harus pakai produk apa. Saya bisa ngereferensiin orang begitu. Ketika saya ada barang baru, bu cocok pakai ini. Ya saya jualan, orang pasti beli. Berbeda dengan karyawan kita ya, misalnya, oh lu ada barang baru nih, lu tawarin ya. Kalau lu lepas begitu aja, nggak bakal jalan. Dulu saya, walaupun saya toko grosir, ketemu orang yang lewat, saya panggil, bu, ini ada barang baru, jualin. Memang saya ini orangnya sales dari awal gitu loh. Makanya saya nggak takut. Nah kalau tadi lihat perjalanan itu, banyak kan hal kayak sales itu tuh harus tahu lika-likunya, beloknya segala macem. Nah ini misal kita kategori ini kok kan sebenarnya di sana disebut tuh kayak ada istilahnya book smart sama street smart ya. Pinter buku, pinter akademis gitu, sama pinter jalanan nih. Gimana navigasinya? Nah itu pentingan mana kok menurut Koko? Pentingan mana? Sebenarnya dua-duanya penting. Cuman ini saya kutip dari perkataan Bob Sadino ya. Orang pinter, ya kan, biasanya jadi karyawan dan hanya di belakang meja, ya kan. Tetapi orang yang sukanya main-main, akhirnya jadi apa, CEO, jadi bos, ya kan. Kenapa? Karena dia banyak pinter bernegosiasi dengan orang, gitu loh. Dan ketika orang pinter itu, mereka hanya ya mungkin baca manual book, oh nih ke teorinya begini-begini nih. Tapi kalau untuk terjun langsung atau gimana, mereka takut, nggak berani gitu loh. Tapi kalau lu udah biasa, gua kalau ini juga bodo-bodo amat lah, jalan kubang, paling usaha yang lain lagi, mulai lagi dari nol lagi gitu kan. Mentalnya juga beda tuh. Lu kalau udah posisi gaji, contoh manajer, ya kan S1, S2 baru bisa manajer kali sekarang ya. Gaji udah segini, misalnya 15-20 juta contohnya, oh gue udah cukup. Lu disuruh usaha berani nggak? Belum lagi lihat lagi umurnya berapa. Umurnya udah berapa? Ya kan lu banyak manajer juga biasa udah di atas 30-an biasa seperti itu kan. Takut untuk mulai usaha, takut untuk jadi entrepreneur gitu ya. Berani ngambil risiko. Iya, terpaut umur, tanggungan dan lain-lain kan. Banyak kan hitung-hitungannya. Iya benar. Kalau kita kan enggak, gue kalau enggak mau nekat, gue kalau nggak usah, gue mau ngapain? Gue mau kerja, siapa yang mau terima gue? Ya enggak. Mau nggak mau ini udah ya. Balik-balik kalau kerja, kuliah lagi gue ntar. Ulang lagi dong. Nah kok tadi sebenarnya sempat di-mention, Koko jago sales lah, maksudnya sekarang payung utamanya pebisnis gitu, entrepreneur businessman. Tapi sales pasti kan jadi salah satu partnya kan untuk kita. Kita sebenarnya di level apapun gue setuju. Ujung-ujungnya sales gitu kok. Nah kalau harus disebut Koko jago sales nih. Sebenarnya yang bikin sales itu mantap nih, nancep, enak, kena gitu ya, dibanding sales biasa yang by the book tuh apa kok sebenarnya? Itu sebenarnya experience ya. Kita udah bener gak? Kayak gue udah di lapangan udah 12 tahun. Produk gue udah paham. Bener gak? Mau jualan gampang dong. Ya kan tinggal asal ngecap aja. Apalagi gini, ketika kita di toko atau kalau kita mau belanja nih ke toko, ya kan? Lo lebih percaya omongan karyawan lo atau omongan bos? Omongan bos lah. Bener gak? Iya. Begitu juga dengan harga ya. Iya benar. Sama karyawan. Langsung sama bosnya nih ya kan. Sama karyawan, susah pasti kali. Padahal sama bosnya sendiri jualan lebih mahal. Bener gak? Tapi orang lebih percaya lebih gitu. Lebih megang ya omongannya. Tetapi kalau sistem seperti itu, lu gak akan bisa keluar dari pasar. Tetap lu harus terus di situ. Lu harus gak bisa delegasi. Betul. Itu yang susah delegasi. Ketika bos gak ada, tokonya sepi. Bener gak? Nah Koko sempat lewatin itu gak kok? Akhirnya berhasil fully delegasi apa masih numpang mulu aja kok? Toko sampai sekarang masih ada, tapi ya udah nggak kayak dulu. Ya kan udah delegasi, udah pasti udah beda. Gitu loh. Barang-barang kayak dulu saya berani jual barang sendiri. Orang ya saya pegang barang, saya tahu nih barang ini bakalan laku, barang ini bakal laku gitu kan. Ini bisa untung banyak nih, saya tahu nih, saya buru-buru ngambil. Sekarang udah nggak bisa lah jualan. Udah jualan barang orang udah gimana ya?
kita mau suruh kasih barang baru, barang sendiri aja kadang nggak maksimal gitu loh, karena nggak ada kitanya gitu kan. Tapi kunciannya kok ternyata emang cara kita berkomunikasi, tahu jual produk detailnya, kita bisa negosiasi di tempat atau gimana kok? Apa beneran harus orangnya aja nih posisinya tepat gitu untuk jualan lebih enak gitu? Susah cari orang itu ya. Iya kan? Lu mau gaji berapa kalau dia? Iya kan? Bener nggak? Kalau pikiran gue kalau bisa jualan ya pasti gue sendiri aja. Ya kan? Kalau jual-jual ujung-ujungnya gue gitu bilang. Pasti gue akan usaha semua. Pasti gue akan usaha sendiri. Bener. Bener nggak? Walaupun dari modal kecil akhirnya jadi besar. Ya semua orang pasti berpikiran seperti itu. Makanya orang yang kayak gitu udah hampir jarang. Kecuali ya sekarang mainnya sistem. Udah sistem kayak contohnya Mabesti lah usaha gue. Gitu kan. Semua udah tersistem. Tinggal marketingnya aja. Gue gimana cari bawa traffic masuk. Dan barang gue bagus visibility yang harganya juga udah standar gitu loh. Ada promo. Benar. Ya kan. Terstruktur ya. Terstruktur. Nah itu kita nggak perlu ada kita gitu. Ya, perlu ada sales yang day to day gitu ya. Ya tinggal brandingnya aja, gimana kita cara naikin, sama kita operasionalnya seperti apa, manajemennya seperti gimana, kuatin di sana. Berbeda dengan toko yang dulu gitu kan. Harus ada sentuhan bosnya. Tapi ini masih tahap belajar juga kan, gitu loh, sesuatu yang baru yang kita harus pelajarin. Gimana sih? Oh, kok orang lain bisa? Contohnya kayak misalkan Guardian, Alfamart atau yang lain, mereka bisa sampai berpuluh ribu cabang gitu kan. Nah itu yang kita harus udah mulai ke arah sana nih, dipelajarin. Lebih tersistem, jadinya kitanya juga bisa fully delegate ya, delegasiin jadi yang running yang benar-benar tim lah gitu ya. Nah. Menurut gue lu orang yang tepat untuk ditanyakan journey sebagai pengusaha, journey sebagai entrepreneur gitu ya. Menurut Koko nih miskonsepsi ya, yang orang salah nangkep lah, salah kaprah gitu kayak entrepreneur tuh seperti ini, entrepreneur tuh seperti ini. Ada yang bisa di-share gak? Enggak lo kalau entrepreneur tuh lo sebenarnya seperti ini gitu. Kan banyak yang kira wah entrepreneur mah enak lah, karyawan yang kerja semua, kita tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Gini ya, mungkin entrepreneur ataupun seorang CEO sebenarnya itu kerjaannya lebih nggak bisa tidur ya menurut gue ya. Semuanya dipikirin kan. Tapi waduh ini gue gimana jawabnya ya, karena ini masih proses juga. Gue belum bilang gue nih seorang entrepreneur yang sukses, karena gue masih proses belajar. Ya kan. Setiap hari belajar hal baru lah gitu loh. Gimana cara memantau ini bagian sales ini, kayak baca data itu kayak gimana, ada permasalahan apa harus beresinnya seperti apa. Gak gampang gitu sebenarnya seorang entrepreneur ya. Kerjaannya memang kelihatan meeting doang ya, ketemu orang, ketemu ini, tapi dari situ kita menyerap ilmu juga sih dari banyak teman-teman yang lain. Gimana sih kayak kita sering sharing lah, gimana sih lu jalan perusahaan ini kalau terjadi case gini kayak gimana sih. Nah, seperti lebih mungkin itu seorang entrepreneur ya, bukan hanya sendiri tapi berbagi pengalaman, saling sharing. Itu saling bertukar ilmu lah, belajar lagi. Gak ada habisnya sih itu. Ya balik lagi kayak yang tadi ya, sebenarnya jangan kayak orang dulu yang sendiri-sendiri nggak mau bagi ilmu, benar harus kolaboratif ya, ngejalaninnya pun harus kolaboratif ya. Iya. Ya, gue lihatnya lebih ke arah sana sih. Nah kok tadi sempat ke-mention tuh dari jawaban tadi, menurut Koko even sekarang sepertinya belum sukses gitu menurut Koko kan ya. Nah tapi kok kalau kita set satu gitu, emang kriteria yang Koko anggap kayak udahlah ini gue udah sukses nih, ada gak? Emang ada kok? Ada dong. Di titik apa kok? Kalau gue mau ngapain aja udah waktu gue udah bebas. Oke. Gue nggak perlu ketergantungan mesti ada meeting ini. Kalau semuanya bisa didelegasiin, ya kan? Bener nggak? Gue mau tiap hari main golf misalnya seperti itu, cuman ngelobi dari main golf dapat bisnis baru atau apa, ya mungkin itu yang bisa dikatakan sukses ya. Kalau sekarang mikirin, aduh barang nyangkut nih, aduh barang nggak keluar nih, masih harus mikirin di situ kan. Kalau udah ada yang mikirin semua, udah dijalanin sistem, ya itu mungkin baru dibilang bisa sukses kali ya. Oke. Sekarang masih mikirin, bener nggak? Iya, ya kan lu sendiri kan banyak perusahaan, lu masih mikirin nggak? Masih. Ya kan, belum totally bisa running sendiri gitu loh. Bener nggak? Gue nggak tahu sih. Ya kalau correct me if I'm wrong gitu loh. Ya, tapi benar sih, banyak yang bilang ternyata
kekayaan sesungguhnya, kesuksesan sesungguhnya itu adalah luxury kita bisa set our time ya benar. Waktu benar. Beneran paling mahal nantinya tuh. Sekarang 2024, 3 tahun belakangan ini. Quality time gue sama keluarga itu sebenarnya anak gue tuh komplain. Aduh gila. Belum sampai manggil om kan. Enggak. Justru dulu hanya gue sendiri yang kerja. Istri gue ngantar jemput anak sekolah, ngurus anak. Ya, sekarang istri lu udah lihat sendiri, udah ikut konten, udah tiap hari ngikut gue gitu kan. Waktu sama anak gue udah mulai jarang dong, gitu loh. Makin sibuk Makin malah sibuk. ya. Kadang pulang malam nih kalau nggak makan malam bareng, anak gue komplain. Kerja mulu, ngapain sih, apa sih, lebih sayang biwa aku, dia bilang kan daripada anaknya sendiri. Anak gue yang cewek ngomong gitu. Lu rasa lu gimana jadi seorang orang tua? Iya. Ya kan, jadi ya gue belum sukses. Anak gue belum bisa bahagian anak gue. Waktu gue untuk anak-anak gue belum, nggak ada gitu loh. Apa ya itu sukses? Ya kan? Waktu 24 jam tuh gue rasa kalau kita pikirannya kerja terus nggak ada cukupnya kok itu, nggak ada cukupnya. Iya. Memang sukses itu kalau ketika waktu itu lu banyak waktu kosong ya, bener, kayaknya itu ya. Banyak waktu kosong, kita punya luxury untuk memilih waktu kita kapanpun. Nah, lu mau ngapain aja bisa gitu. Itu ya. Guys, waktu guys, bukan uang doang guys, waktu. Sesuatu yang nggak bisa diulang apa? Waktu. Waktu benar. Nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah. Segitu. Sehari 24 jam 24 jam. Semua orang jatahnya sama ya kan. Itu dia. Oke, interesting. Nah, ya kejawab sih kok beneran key-nya tuh ketika nanti kita bisa memilih waktu kita sendiri, karena waktu tidak bisa dibeli ya. Benar. Nah, tadi ke-mention kok istri. Sekarang akhirnya jumping ke content creator kok. Jumping ke content creatornya nggak main-main lagi. Sekarang di TikTok sampai udah 5 juta kok. Apa udah menuju 6 juta? Masih 5 juta. 5 juta masih. Udah 5 juta sekarang sama istri. Nah, itu cerita singkatnya gimana kok bisa sampai, itu mulai kapan? Terus kenapa? Apakah lagi nongkrong berdua pacaran, kita content creator ya? Gimana itu kok? Sebenarnya ada satu kali orang tahu bio aku itu punya si content creator A gitu. Dia punya si ini ya. Aduh. Orang nggak tahu nih ownernya bilang siapa. Ya kan. Kita semua mainnya di belakang layar. Kita ada berempat lah, saya, adik saya, partner saya, suami istri juga kan. Ini siapa nih cocok buat maju depan? Pada nggak ada yang mau. Terus udah lu aja, saya disuruh nunjuk saya. Hah? Muka gue kayak begini, gue bilang kan. Enggak lah, gila, nggak mau. Gue bilang, iya nggak ada yang cocok. Maksudnya memang di perusahaan juga BOD saya mungkin yang paling lebih supel ya, maksudnya nggak berteman dengan siapa aja, semua easy going gitu loh. Memang pede, boleh dibilang paling pede lah. Walaupun modalnya kan itu doang kayak kadang-kadang ya. Sebenarnya antara pede dan nekat beda tipis gitu. Nekat dong sih. Tapi kalau gue ini sendiri, gue nggak mau sendiri karena gue orangnya gagu kalau di depan kamera gitu loh. Kalau istri gue mau, ayo deh, nggak apa-apa deh gue bilang. Takut juga terkenal sendiri, godaannya makin banyak. Ya kan? Ya udah, bujuk istri itu lama tuh berapa. Nah sampai akhir ini TikTok Shop tutup. Wah, itu timing pas TikTok Shop tutup ya? Sebenarnya ini momen buat naikin personal branding. Kenapa? Ketika TikTok Shop tutup, banyak prinsipal, banyak brand kreator yang jadinya ke kreator langsung untuk di konten gitu ya? Iya, jadi kayak orang gue malas bikin konten, malas nge-live gitu loh. Karena nggak bisa jualan kan, stuck di situ. Wah ini traffic makin lagi gampang-gampangnya nih, orang mau lihat apa gitu kan. Gue mulai di situ. Dan bener aja ketika baru upload satu video FYP, berapa sekarang yang nonton 20-an M lah, lumayan gitu. Soalnya video itu kan. Nah baru di situ tuh bangun dan cepet. Ya, dan trafficnya masih murah juga, ya kan kita gunain biar cepat banget naik lah. Kan kita tahu TikTok suatu saat TikTok Shop bakalan datang lagi, bakalan buka lagi gitu loh. Harap-harapnya bisa jualan kan, jualan sendiri. Ternyata pas udah buka lagi TikTok Shop mau jualan sendiri, aduh waktunya siapa yang jualannya. Maka gue bilang, ini kok kalau jualan kayak mereka ya gue semua kerjaan gue gak bisa, masa gue nge-live mulu gitu loh.
Ya sekarang buat coba pakai kasih host, coba bangun pelan-pelan. Nggak gampang karena di TikTok itu harus lu konsisten. Lu ketika once lu nggak konsisten, lu akan turun cepat. Dan juga sekarang ini, kamu tau gak? Setiap hari itu yang live TikTok tuh berapa orang? Sehari ini? Wah berapa kok? Itu hampir 1 juta orang. Oh berbarengan? Yang berbarengan gitu, 800 ribuan something lah. Bayangin aja, itu traffic itu dibagi-bagi. Gimana susahnya gitu kan. Kalau lu baru-baru ya pasti nonton ya paling 5, 6 gitu. Akhirnya makin susah gitu. Kecuali lu udah jadi nih. Kesedot semua lu. Karena TikTok itu kan dia algoritmanya dia lihat nih. Dia akan kasih lu traffic ketika lu GPM lu lumayan. Misalkan lu live yang 1.000 orang nonton, yang check out berapa. Itu kalau itu dapat traffic banyak seperti itu. Ya kan nggak gampang kan. Gitu. Nah udah ngejalanin dan udah jadi nih page konten kreatornya Koko Cici Bio Aqua kan kok. Jangan lupa follow ya. Koko Cici Bio Aqua. Nah itu setelah berjalan kok yang dirasakan sepenting itukah kok? Akhirnya sepenting itukah sampai untuk impacting ke diri sendiri, ke bisnis atau bisnis mungkin yang nggak harus directly ke Bio Aqua, ke Koko kalau muter-muter sengaruh itu gak kok? Iya. Dan ketika lu orang melihat lu itu siapa, orang lebih percaya, trust. Bener, kita sebenarnya dari personal branding kita ngebangun trust dari orang lain. Orang bisa ngeliat lu, dengan mudah gitu ya. Ya, lu dari nothing jadi sekarang saat ini orang kan lihat journey lu. Apalagi orang yang pernah melihat lu waktu di zaman lu susah, itu menjadi saksi hidup kan sebenarnya kan. Udah bisa, sini gini. Wah, orang jadi mau, gue mau nih, gue mau belajar dari lu. Gitu contohnya, apa sih gitu kan? Ya. Terus pernah dengar nggak bahasanya gini, kentut yang orang sukses itu wangi dibanding bener, orang pintar ngomong nggak didengar gitu semua karena juga wangi ya kan karena orang sukses gitu loh. Apa yang lu capai orang ya pasti akan percaya karena lu buktiin apa yang udah lu hasilin. Bener gak? Lu mau sebagus apa lu omongan lu ya kan, tapi kalau lu sendiri hidupnya masih susah, siapa yang mau percaya? Bener gak? Dia malah dikira tukang tepu ya kok. Nah itu, mau pinjem duit loh. Iya kan? Iya. Jadi ya di situ kayak sekarang klien gue kan banyak terima OEM juga, format lo, ya kan. Dan banyak yang datang. Oke, gue mau bikin, karena orang udah tahu barang gue seperti apa, harganya gimana. Gitu, lu mau bikin mahal, bikin murah, kualitas, ya tergantung dari budget lu juga. Kan? Gitu. Sekarang ya keteternya di situ. Banyak gitu. Keteter inilah kok good problem berarti itu. Good problem. Oke, sebelum kita ke yang terakhir nih kok. Tapi gue pengen nanya. Ini sebenarnya Johnny udah lama kan kok, 25 tahun dan akan keeps going. Tadi bilang mau after 50 mungkin gak ngapa-ngapain, tapi kayaknya gak mungkin gitu kan. Udah terbosen. Tapi ada gak sih kok apakah si Bio Aquanya atau ke brand lainnya ujungnya tuh finish line-nya atau end game-nya apa kok? Ada gak? Ada kebayang gak? Sebenarnya ya end game-nya semua orang berharap duit datang terus, kerjanya santai, pengennya begitu kan. Nah ya gue pengennya sih seperti itu sih. Kebaca lah ya. Kebaca iya. Sudah material semua. Iya dong. Udah bangun capek-capek. Iya sih. Kalau gue nikmatin udah ya. Kapan gue menikmatinnya? Mau tunggu di kursi roda baru didorong-dorong nggak mau, gitu kan? Iya. Beneran apa yang sudah ditanamkan ya dinikmati gitu berarti kayak end game-nya seperti itu ya. Betul. Ketika lo bisa menikmati semua apa yang sudah ditanam selama ini. Oke. Ya, semua kayaknya pengennya gitu ya, tapi nggak semua orang juga sih. Ada yang gua nggak ada matinya. Itu kayaknya buat apa ya? Memang ini kayak anak kan, kita udah dididik. Tapi anak lu kalau udah gede, udah dewasa, lu nggak mau kasih dia kawin, lu mau jaga terus, lu mau piara. Iya bener kan, harus dilepas juga. Harus dilepas gitu loh. Ya kan, bener nggak? Iya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Analogi yang cukup pas ya. Itu baru dapat gue hari ini. On the spot ya. Gak direncanakan. Iya. Nah, tadi yang jangka panjang. Nah, sekarang kok, what's next kok from Ko Ayung? Bakal ngapain nih kok dalam waktu dekat? Bakal launching lagi, peresmian lagi? Peresmian. Kemarin kan baru minuman ya? Minuman. Iya. Fashion bentar lagi.
Wah, fashion. Sepatu cewek tuh. Oke. Tungguin tuh sepatu oke. cewek. Mau spill brand? Boleh. Launchingnya kapan? Ini ntar kita sesuai nih. Ini launchingnya kapan juga nih. Ada sedikit kendala, ya, mungkin di bulan ini kalau keburu selesai. Nah, Atau enggak kita spill negaranya dari mana kok asal brandnya nanti? Brandnya sih dari Amerika. Oh, dari US guys. Sepatu. Paling Sepatu dekat cowok, paling cewek? Cewek dong. Oke. Paling dekat udah di Singapura brandnya. Wow, oke. Iya. Main di market seperti apa kok itu kok? Harganya kisaran 1-2 jutaan, 2 jutaan. Oke. Middle lah ya. Middle lah. Berarti next sepatu guys, ditunggu nanti kalau udah launching ya, kita bisa sesuaikan nggak sama launching video ini. Oke, itu Ko Ayung, perjalanan yang sangat panjang, interesting, menarik, tentu saja tidak mudah tapi pasti menyenangkan ya Ko ya. Semoga bisa inspiring kalian semua dari journey itu. Sisanya best of luck kok untuk semua nanti jenis-jenisnya. Itu penting tuh. Apa tuh? Luck. Jadi, itu kan interesting. orang kerja nyambung lagi nih ya, boleh nggak? Iya boleh. Intermezzo sebelum tutup ya. Jadi mungkin pesannya lah ya. Iya. Kita kerja, boleh Niko ditutup dengan pesan-pesan terakhir Ko Ayung, nanti sekarang closing kok. Bener. Jadi kalau ya kita bekerja dimanapun itu berada, ya lu satu pegang tuh kejujuran, kerja keras, nggak pernah takut untuk gagal, pantang menyerah lah ya, ya kan. Doa untuk orang tua, mungkin hormat orang tua lah ya, berbakti orang tua sama Tuhan, itu jangan paling penting banget. Terus yang terakhir ya itu luck itu, karena mungkin dari berbakti orang tua dan bersyukur kepada Tuhan, luck itu akan sendiri datang ke kita. Bukannya kita tiap hari komplain, minta terus sama Tuhan, tapi syukurinlah apa yang sudah kamu punya saat ini, apa yang kamu ada. Itu yang akan mendatangkan luck itu, usaha kamu pasti sukses. Oke. Itu aja. Ko Ayung semuanya tentang luck. Oke, thank you Ko. Thank you.